Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang terus dengan kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengasihi kami. Sebab kami mau memujimu, kami mau menyembah, meninggikan namamu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak diterima semua pujian, kemuliaan hanya itu. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, kau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak terima pujian, terima sembah kami, terima hormat kami. Kau Allah, Kau Tuhan, Kau Raja. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu, Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, teramat baik. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya
dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Kau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab kau Allah, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib, ajaib. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Kau. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Yesus Tuhan, ajaib, ajaib. Kami bangga punya Allah yang sepertimu. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Kau yang bertahta dan berkuasa. Kau yang berdaulat atas segalanya. Tidak ada yang dapat menyamai. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Kami memuji. Kami menyembah. Meninggikan namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama sepertimu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu.
Tiada yang sukar bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau pengharapan dalam keputusasaan. Engkau jawaban dalam setiap persoalan. Engkau pertolongan dalam setiap permasalahan kami. Engkau kemenangan di dalam setiap pergumulan. Engkau setia, kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Teramat baik Engkau. Haleluya. 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 Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Terpujilah Engkau. Sebab tidak ada yang sama sepertimu. Tidak ada yang lain. Hanya Kau satu-satunya. Penolong yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Sebab itu kami terus menanti-nantikanmu Tuhan. Berharap dan percaya hanya kepada. Sebab Engkau setia. Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau setia. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kau setia. Kau mulia. Tenang jiwaku. Aman bersamamu. Lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hatiku. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau terus tinggal di dalam
dekat kepadamu, menikmati hadirat, menikmati firman. Sebab firman-Mu kekuatan bagi kami. Firman-Mu jawaban bagi kami. Sekutu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita sampai di pasal yang ketiga dari kitab Mika yang sedang kita pelajari bersama. Hari ini temanya tentang menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Jadi sekali lagi pemimpin-pemimpin dan nabi-nabi, ya, para imam mendapatkan sorotan dari nabinya Tuhan, ya, kali ini dari Nabi Mika. Saya akan bacakan pada kita ayat 1. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ya, jadi eh, kita melihat di sini bagaimana ini adalah seruan Mika kepada para pemimpin di Israel, ya, baik para pemimpin pemerintahannya, para imamnya ataupun para nabi-nabinya, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa seharusnya para pemimpin itu melindungi rakyatnya, yang berbuat keadilan bagi rakyatnya,
berbuat kebaikan bagi rakyatnya, mengayomi rakyatnya, ya. Tapi kalau kita lihat pada perikop ini, ya, kita melihat gambaran pemimpin Israel dari zaman Mika itu kenyataannya tidak demikian, ya. Mereka justru membenci keadilan, ya. Mereka menelantarkan rakyatnya. Mereka mengajar karena bayaran, ya. Mereka membuat hukum justru karena mereka disuap, ya, dan banyak melakukan hal-hal yang mengerikan. Bahkan ilustrasi yang dibuat oleh Mika, ya, di ayat 2 sampai ayat yang ketiga itu cukup miris, ya. Dikatakan para pemimpin itu merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging dalam belangan. Jadi eh, begitu rakyat apa ya, dimanipulasi, dieksploitasi untuk kepentingan para pemimpin pada zaman itu, ya. Jadi mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, ya. Kalau kita renung-renungkan, tentu eh, apa yang terjadi, gambaran para pemimpin-pemimpin pada zaman ini ternyata itu sudah terjadi, ya, pada zaman-zaman dahulu, ya. Jadi dosa itu juga sudah ada pada zaman dulu dan digambarkan secara sangat gamblang oleh Mika pada perikop ini, ya. Nah, keadaan ini juga tentu diperparah oleh sikap para nabi-nabinya Tuhan, ya. Bukannya membela rakyatnya, bukannya mengecam para pemimpin-pemimpin yang lalim itu, tapi justru nabi-nabi ini bertindak berfirman seakan-akan membela para pemimpin-pemimpin yang lalim tadi, pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Mereka mengeluarkan ayat-ayat firman seakan-akan mendukung perbuatan para pemimpin tersebut. Yang di ayat 11 mereka mengatakan Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak akan ada malapetaka yang akan menimpa kita, ya. Mereka mendukung apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang lalim tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana di bawah kepemimpinan mereka ini rakyat begitu menderita baik secara fisik maupun secara rohani, mereka begitu tertekan, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini atau dari eh, pasal ini, ya? Nah, tentu kita diingatkan kembali, ya, bahwa kita adalah semuanya sebenarnya para pemimpin, ya. Pemimpin dalam level tanggung jawab kita masing-masing. Kita mungkin adalah salah satu pemimpin dari perusahaan kita, dari eh, tempat bisnis kita, kita punya karyawan, kita punya anggota, ya, punya eh, karyawan di bawah kita, ya. Atau mungkin kita juga pemimpin salah satu jemaat, kita pemimpin komsel, ya. Kita setidaknya pemimpin di dalam rumah tangga kita, ya. Ibu-ibu, istri-istri adalah pemimpin dari anak-anaknya, ya. Nah, kita belajar untuk eh, memimpin mereka, menjalankan kepemimpinan kita dengan apa? Dengan motivasi tentu untuk kepedulian atau kebaikan orang-orang yang kita pimpin, bukan untuk motivasi atau kebaikan daripada diri kita sendiri. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini ya pasti punya motivasi, ya, punya kerinduan orang-orang yang kita pimpin, ya, mendapatkan kebaikan, kesejahteraan, ya, di bawah kepemimpinan kita. Kalau kita lihat di sini, ya, Mika mengecam dosa-dosa para pemimpin, ya, para imam, para nabi, ya, yang mereka seharusnya bertanggung jawab untuk mengajar, untuk menasehati, ya, untuk membawa umat Israel kepada kebenaran, ya. Tetapi kenyataannya kita lihat tadi bagaimana mereka hanya melayani untuk diri mereka sendiri, ya. Karena itu
Sekalipun mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, Tuhan tidak menjawab doa mereka, seruan mereka, ya. Bahkan Mika menubuatkan kepada para pemimpin tersebut bahwa suatu saat mereka akan mendapat malu yang luar biasa justru karena perbuatan-perbuatan mereka, ya, justru karena tindakan mereka. Mika pun memanggil dan memperingati para pemimpin tersebut, ya. Bahkan dengan jelas di ayat 11 dengan berani Mika berterus terang bahwa motivasi para pemimpin tersebut adalah uang, ya, adalah materi. Oleh karena itu, ya, ini menjadi apa ya? Menjadi pelajaran bagi kita, ya, supaya kita yang diberi kasih karunia, ya, untuk menjadi pemimpin eh, di dalam pelayanan kita mungkin, ya, atau di dalam pekerjaan kita, ya, mari kita jangan kehilangan arah, ya. Kita apa namanya, perikop ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, ya, bahwa mari kita tetap fokus melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, ya, dengan motivasi yang tulus. Yang kita layani adalah Tuhan, ya, bukan motivasi-motivasi yang lain sebagaimana yang digambarkan oleh Mika 3 pada hari ini, ya. Jadi dua hal itu, ya, yang bisa saya sharingkan kepada kita, ya, supaya menjadi peringatan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi sekali lagi hari ini tentu ada hal-hal yang Tuhan ingatkan. Baik mungkin seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ramli, dua hal tadi. Bahkan mungkin juga hal-hal yang secara pribadi Tuhan ingatkan. Seperti yang Pak Ramli tadi katakan, yang memang tidak bisa disangkal bahwa keadaan kita hari-hari ini, melihat kondisi, ya apalagi kalau kita dengar, baca di medsos, ya mungkin seperti apa yang digambarkan oleh Mika pasal yang ketiga, ini ya ini sedang terjadi. Bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa mereka melakukan hal-hal yang digambarkan begitu sangat sangat apa mengerikan ya, mengupas kulit, terus mengupas daging dari tulang, menggerogoti bangsanya sendiri. Tapi sekali lagi, ya ini bukan hal yang baru ternyata. Ini adalah hal yang memang dari dulu selama manusia itu dikuasai dosa, manusia yang memang pada dasarnya berdosa, dengan tabiat dasar dosa egois, ya mereka akan berusaha untukku dan untukku, kata kitab Amsal. Dan inilah keadaan yang akan terus dihadapi manusia sepanjang sejarah manusia itu ada. Nah, tapi tentu hal yang lebih mengerikan daripada itu, ternyata seperti apa yang tadi Pak Ramli juga katakan, bukan saja pemimpin-pemimpin bangsa dalam pemerintahannya, tetapi pemimpin-pemimpin bangsa dalam hal sisi rohaninya pun, kalau dari ayat yang kelima Bapak Ibu bisa membacanya, bahkan ketika pemimpin-pemimpin rohani itu akan menyuarakan sesuai orderan. Kalau diberi apa yang dapat dikunyah, disuap, ya mereka akan menyerukan damai. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak memberikan suapan kepada mereka, dinyatakan perang. Sehingga tadi Pak Ramli sudah katakan, ya untuk menjadi perpanjangan tangan dan perpanjangan propaganda dari sisi pemerintahan, mereka katakan damai. Walaupun kenyataannya rakyat begitu menderita. Tetapi tentu kita mau belajar seperti Nabi Mika. Kita tidak terkontaminasi dengan keadaan yang sedang terjadi hanya demi menyelamatkan urusan perut kita. Kalau ayat 8 Nabi Mika katakan gini, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya.
Ya, sekali lagi, kita juga memiliki roh Tuhan yang diam dalam hidup kita. Kita juga harus mempunyai suara kebenaran. Walaupun tentu kapasitas kita hari-hari ini menyuarakan kebenarannya mau sampai sejauh mana. Tapi kalau masing-masing kita menyatakan kebenarannya, hidup di dalam kebenaran firman, yaitu sudah lebih dari cukup. Ya, semalam di pemuritan pria saya juga ngomong, karena kemarin kan ditanya, apa yang hari-hari ini Anda sedang konsumsi? Ya, saya katakan, ya saya bertobat ketika saya mempersiapkan sebuah renungan untuk Mikha pasal yang ketujuh. Karena sebulan terakhir ini tanpa sadar, ketika ada waktu luang, begitu buka HP scroll, kan waduh begitu banyak berita-berita tentang bangsa ini yang aduh memang lama-lama kalau kita dengerin akhirnya akan muncul kemarahan. Tanpa sadar akhirnya jempol ikut komen. Wah, baik itu tentang situasi contoh di Pati, tentang 5 orang yang bobolin akun judol malah ditangkap, tentang pajak, tentang ini apa royalti. Wah, benar-benar kayaknya rakyat sedang dikuliti, rakyat sedang digrogotin. Nah, tanpa sadar kita bisa terpancing bukan dalam kemurnian untuk menyatakan kebenaran, tapi dalam kemarahan. Nah, jadi kemarin yang saya katakan dia, ketika saya mempersiapkan MIK H7, saya diingatkan lagi. Dan semalam Pak Boy juga ngomong, tapi kan benar, sebenarnya pengaruh nggak sih kepada kita secara khusus ya, karena firman Tuhan kan ngomong gini, seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, terkadang kita mau berdoa keadaan damai, keadaan tenang, padahal firman Tuhan sudah ngomong bahwa akhir zaman memang akan datang masa yang sukar, satu dengan yang lain akan perang, kelaparan akan terjadi di mana-mana, ekonomi akan sulit. Terus kita minta Tuhan merubah keputusannya untuk menjadikan keadaan menjadi baik. Kan beberapa waktu yang lalu saya katakan seperti itu. Apakah kita mau memaksa Tuhan untuk menarik apa yang Tuhan sudah tetapkan sejak dulu? Dalam nubuatan-nubuatan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan sebenarnya kita tahu hari-hari ini memang sekarang sedang menjurus kepada itu semua. Bahkan akan menjurus kepada satu sistem pemerintahan dunia yang kita nggak akan bisa rubah. Bahkan semalam ketika ketemu ngobrol dengan beberapa pria, karena anak-anak mereka ada dikirim satu tempat, saya katakan ya bukan bukan kita menakut-nakuti, tapi memang akan tunggu waktu saja satu dengan yang lain tiba-tiba perang. Kamboja, Thailand nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba perang gitu aja. Apalagi yang memang sudah dari puluhan tahun yang lalu sudah dalam siaga perang, tinggal waktunya tiba-tiba perang. Dan firman Tuhan kan katakan, kalau kau mendengar deru-deru kabar perang, nggak usah takut. Nah, kenapa? Karena balik-balik ya nanti di pasal 7 kita akan melihat ayatnya. Di dalam Wahyu juga dikatakan bahwa ketika Tuhan mengirimkan hari pencobaan kepada seluruh muka bumi, tapi sekali lagi, bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi. Nah, doa kita adalah kita menjadi bilangan orang-orang yang sampai hari ini menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau secara jujur saja kita mau periksa hidup kita, toh seperti yang Pak Buyung semalam katakan, iya, kan memang nggak ada kaitan sama sekali sebenarnya dengan kita. Artinya hal-hal yang sedang terjadi itu tidak terkontaminasi ke dalam hidup kita. Bisnis kita tetap jalan, walaupun tentu para pebisnis mengalami situasi yang sulit. Tapi toh Tuhan pelihara, Tuhan jaga, kita masih bisa makan, kita masih bisa beraktivitas seperti sebelum-sebelumnya, melakukan banyak hal seperti sebelum-sebelumnya. Nah, inilah justru kesempatan kita untuk menyatakan suara kebenaran itu, untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan, betapa Tuhan membela kita, betapa Tuhan menjaga kita, betapa Tuhan melindungi kita. Nah, inilah momennya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Atau, seperti yang saya katakan tadi semalam, saya juga ngomong, iya saya ngaku.
saya sempat terkontaminasi dan mulai ikut-ikutan dalam amarah dan kemarahan buat apa komen-komen seperti para netizen, mengalami nggak kepuasan padahal secara langsung aja juga nggak terdampak imbasnya. Dalam artian ya hari ini kami masih bisa makan seperti sebelum-sebelumnya. Kami melayani motor kami juga nggak ada minyaknya, selalu juga bisa dipakai. Ya seperti sebelum-sebelumnya. Kami juga boleh menikmati damai sejahtera, sukacita. Tidak ada perubahan yang begitu signifikan, yang drastis merasakan imbas dari apa yang terjadi. Nah, itulah janji perlindungan Tuhan. Itulah janji penyertaan Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Walaupun tentu secara pribadi saya tidak tahu bagaimana sikap keadaan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tapi sekali lagi nasihatnya adalah tetaplah nanti-nantikan Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah situasi ketika kita melihat dan kita mendengar apa yang sedang terjadi secara khusus di bangsa kita. Mari kita berdiri seperti Mikha dengan penuh keberanian menyuarakan kebenaran. Tentu sekali lagi dasarnya adalah kebenaran, bukan kemarahan. Ya bersyukur kalau ada di antara kita yang punya kapasitas yang besar, yang Tuhan percaya sebagai pemimpin, biarlah kita tetap hidup dalam kebenaran. Jadi mari kita terus berdiri seperti Mikha untuk terus menyatakan kebenaran dan seperti apa yang tadi juga sudah Pak Ramli sampaikan, jangan sampai kita justru sebaliknya terlibat di dalam keadaan-keadaan yang begitu rusak seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Mika yang tentu juga sedang terjadi hari-hari ini. Walaupun sangat sayang dan miris kalau ada orang yang menamakan dirinya beragama Kristen dan dia punya kapasitas yang besar di pemerintahan atau dia punya kapasitas yang besar di bidang rohani di negara ini. Tapi akhirnya mereka juga terimbas dengan situasi dan kondisi. Tapi mari pertahankan imanmu, jaga hati nuranimu tetap murni, tetap hidup bergantung berharap pada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, karena janji penyertaan, janji perlindungan yang Tuhan janjikan, itu pasti akan digenapi. Masa janji tentang kesulitan, kesukaran, perang akan terjadi, itu digenapi. Masa janji perlindungannya bagi orang yang menanti-nantikan nggak digenapi? Nggak mungkin, Bapak Ibu. Jadi tinggal pilihan kita mau berdiri di posisi yang mana. Kita mau berdiri di posisi seperti bangsa Israel, pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin rohani Israel, atau kita mau tetap berdiri seperti Nabi Mika di jalannya Tuhan. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Tapi tentu firman Tuhan pagi hari ini menasihatkan kita untuk kita tetap berdiri dan berjalan di jalannya Tuhan. Bukan menurut nasihat orang fasik, bukan berjalan di dalam jalan orang jahat, bukan duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi menjadi orang yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam sehingga hidupnya akan menghasilkan buah. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mau Bapak Ibu tambahkan. Silakan Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa sehari kita dari pagi hari ini. Apa yang baik kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan sehat dan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebenaran-kebenaran yang telah kami dengar ya Tuhan. Yang menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan, situasi bisa berubah ya Tuhan. Keadaan bisa berubah ya Bapak. Tapi kami mau tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Kami mau selalu merespon benar. Hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak yang baik. Dan juga Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan berkati Pak Dr. Ramli. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Bahkan istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati ya Bapak. Pelayanannya di Bungo, Tuhan berkati ya Tuhan. Jemaatnya Tuhan berkati. Terima kasih kami serahkan Pak Dr. Ramli ke bawah Tuhan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga senantiasa memberkati kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa berkati. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami. Usaha pekerjaan kami, Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini juga kami sepakat sehati berdoa buat kesehatan Pak Ahyong ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik buat Pak Ahyong ya Tuhan. Biarlah proses yang dilalui untuk kesembuhannya semakin hari semakin baik ya Tuhan. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat-obatannya untuk terus memulihkan Pak Ahyong ya Tuhan. Kami serahkan Pak Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik buat Pak Ahyong ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pak Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas. Tuhan juga memberikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik buat Ibu Dorcas ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Ibu Dorcas ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Bapak, di mana hari ini juga Kobuyung ulang tahun ya Tuhan. Kami senantiasa berdoa buat juga Kobuyung. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang terbaik buat Kobuyung ya Tuhan. Biarlah melalui eh, kehidupan Kobuyung Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik buat Kobuyung ya Bapak. Tuhan berkati Kobuyung dan juga istri dan ya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini ya Bapak. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan. Setiap kebijaksanaan yang diambil untuk mesejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan para penampi. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati persekutuan kami, fellowship kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur karena Engkau telah menebus kami daripada dosa-dosa kami, sehingga kutuk dosa tidak lagi berkuasa atas kami, sehingga dosa-dosa nenek moyang kami terlepas dari kami Tuhan, dan kami tidak terkutuk atasnya Tuhan. Dan hari ini kami boleh melihat, biarlah kami boleh belajar bagaimana Nabi Mika yang tetap berdiri di jalan Tuhan di tengah-tengah bangsa yang sudah begitu jahat. Demikian juga kami orang-orang percaya pada hari ini, kami berdiri di jalan-Mu Tuhan dan berani menyuarakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai kami, menuntun kami sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.